Hai guys, udah lama nggak ngupload ini. Nah ini saya itu ya, mengerjakan sesuatu. Nah ini saya pakai mesin milling rakitan sendiri. Mesin milling rakitan sendiri. Nah, modelnya kayak gini. Nggak ada ya di pabrikan modelnya kayak gini. Jadi ini saya meja kerjanya pakai ini catok silang. Ini pakai catok silang yang ukuran 4 in. Ini catok silang ukuran 4 in. Kalau dipakai media kerjanya paling ya muat 10 kali 10 lah, pokoknya sekitar itu, nggak bisa lebih. Nah ini saya tadi mengerjakan milling. Nah, ini hasilnya rapi. Maksudnya seandainya saya pakai mata tunernya 6 mili, hasil millingnya juga 6 mili, presisi, nggak goyang gitu. Biasanya kalau milling tuh kalau goyang tuh dia akan melebar ya. Seandainya mata rotornya ini 6 mili bisa menjadi 7 mili atau 8 mili, itu melebar. Kalau ini enggak, manteng, presisi 6 mili hasilnya. Nah, bisa dilihat ini kedalaman 3 mili, kedalaman 3 mili, lebar 3 mili, kedalaman 3 mili ya. Oh ya, kedalaman 3 mili, lebarnya 6 mili. Bisa dilihat. Nanti ini digabungin sama yang ini yang sisi satu, ini yang sisi satunya. Ini masih dikerjakan nih. Ini saya bunyikan bentar. Mesinnya kayak gini suaranya. Nah, saya perlihatkan sesaat. Pokoknya hasilnya kayak gini. Kalau mau lebih presisi lagi ya harusnya ini lebih kuat ya, tapi ini udah kuat, tapi ini juga udah presisi banget. Ini sangat presisi, bisa dilihat dari ukirannya itu nggak ada yang bengkok atau melenceng, nggak ada ya, presisi banget. Ini saya pakai dudukannya ini plat 1,2 mili, tebal sekali. Terus ini buat tatakan ininya, naik turunnya, ini mesin bor ya, bor tuner. Ini bor tunernya mampu di 28.000 rpm ya. Ya lebih bagus lagi sih di atas 30.000 rpm, itu lebih bagus. Apalagi yang 50.000 rpm ke atas itu sangat bagus, karena nanti ketika makan benda besi seperti ini, dia akan cepat makannya. Kalau rpm-nya kurang, nanti ini ya lama gitu, makan medianya itu lama. Ini rpm-nya cuma di 28.000, keterangannya di mana ini ya? Oh, 33.000 guys. Ini ada tulisannya 33.000 rpm, ternyata 280 watt. Nah ini 33.000 rpm. Ini sudah sanggup. Pas lah. Iya, bagus. Nah ini guys, jadi ini mesin millingnya, dan ini moldingnya kemarin sudah ini ya,
buat moldingan ini. Nah ini sudah saya bikin dan saya cetak, hasilnya bagus, mulus, hasilnya mirip pabrikan ya. Ini ukurannya presisi banget, mulus. Ini buat klem, ini klemnya nanti saya review dah kalau sudah saya rakit ke medianya. Ini pokoknya saya nge-review ini teman-teman kalau mau buat milling gitu ya, mau buat milling terus pakai catok ini lebih simpel gitu. Karena simpelnya apa ya, kita nggak perlu pusing ngatur sudutnya, ini sudut antara serong ke sana sama serong ke sini. Beda lagi kalau kita bikin sumbu XY nya itu terpisah gitu, sumbu XY nya di bawah, Y nya gantung gitu, itu bikin sudut sikunya itu susah ya. Kalau ini kan sudah pabrikan otomatis ya, minus 1% pun paling nggak kelihatan ya. Untuk buat sudutnya, ini sudutnya biasanya presisi kalau pabrikan. Ini keunggulannya bikin ngerakit kayak gini tuh, yang pakai pabrikan gini dijamin presisi, walaupun keakuratannya cuma ya kurang lebih ya, maksudnya toleransinya 1% gitu ya kan. Yang jelas sumbu XY nya itu sikunya tepat gitu, nggak melenceng gitu. Ini pokoknya saya nge-review ini dulu teman-teman. Saya kalau ditanya soal setruman ya teman-teman bisa itu aja, setruman konten saya sudah banyak, bisa teman tonton lagi aja, karena setruman hampir semuanya sudah penuh ya. Kalau saya ulang-ulang lagi nanti teman-teman bosen. Itu kan sudah pernah dijelaskan dulu gitu, akhirnya kan bosen. Teman-teman bisa lihat aja soal setruman ikan di video-video saya sebelumnya gitu. Saya kan udah mulai jenuh ya kalau setruman terus ya. Saya pengen membuat suasana baru ya, itu membuat alat-alat seperti ini ya. Ini alat-alat seperti ini seandainya ada yang jual, ini harganya lumayan ini. Ini seandainya ada yang jual, ini harganya lumayan. Ada yang milling lebih kecil daripada ini, harganya lumayan, bisa hampir 5 juta 6 juta. Sedangkan kalau ini kan bikin sendiri ya, modalnya nggak nyampe sejuta gitu. Modalnya nggak sampai sejuta tapi bisa dipakai gitu, dan hasilnya nggak jauh beda. Ini modalnya dikit tapi hasilnya nggak jauh beda sama pabrikan, sama yang itu molding. Apalagi yang mesin molding, saya rasa nggak ada yang jual mesin molding seperti ini. Ini buat nyetak-nyetaknya ya. Jadi kalau plastik pokoknya biji plastik itu dicetak jadi apa gitu, nggak ada yang jual, jarang yang jual. Seandainya ada yang jual, harganya dijamin mahal ya, biasanya gitu. Karena itu memang alat-alat produksi, bukan alat-alat umum sebenarnya, udah alat-alat produksi, jarang yang ngejual. Seandainya ada yang ngejual, harganya pasti mahalnya minta ampun. Kayak milling ini kalau pabrikan ini bisa 10 ke atas ini kalau di itu. Seandainya pabrikan ya dengan ukuran segini, ini bisa 10 juta ke atas gitu seandainya beli gitu. Tapi kan ini bikinan sendiri dengan kepresisian ya kurang lebih minus 1% lah, apa 0,01. Tapi ini sangat presisi, ini hampir nggak melenceng, ini rapi sekali. Bisa dilihat hasil pakannya itu tuh presisi sekali, nggak melenceng sedikit pun atau meleset dari jalur, itu enggak. Ya ini sedikit reviewnya teman-teman. Kalau ada yang minat bisa mampir ke toko online saya. Ini juga saya jual, kalau ada yang mau. Saya jual. Kalau nggak ada yang mau ya saya pakai sendiri, karena ini saya juga perlu gitu. Perlu saya buat untuk nyetak-nyetak kayak gini.
Ini kalau saya pesen ke orang ini, walaupun kayak gini nih bisa habis 500.000 ini. Saya bikin model kayak gini 4 pasang, ini kan ntar bikinnya 4 kayak gini, jelas-jelas 500.000 habis nih buat cetakan kayak gini. Ini saya bikin cetakannya ini. Nah, ini hasilnya presisi guys, nggak melenceng sedikit pun, walaupun kecil-kecil keker ini, kuat sekali. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Besok saya akan review alat-alat kerja, alat-alat produksi atau alat-alat yang tidak umum. Ini alat-alat yang tidak umum pada pasaran. Kalau seandainya dijual di pasaran, harganya nggak masuk akal gitu. Karena memang ini mesin seperti ini, mesin-mesin penghasil duit guys. Makanya kalau di pasaran sekalinya dijual, harganya nggak masuk akal, karena ini alat-alat penghasil duit ini sebenarnya. Nih kayak milling ini, kalau mau bikin cetakan bisa ya kan. Dan cetakannya ini nanti kalau sudah dicetak, hasil cetakannya bisa dijual, dan itu duit mengalir terus ya. Cetakan ini umpama kita bikin cetakan apa gitu, terus laku di pasaran, kan enak ya tinggal cetak. Sedangkan nyetak plastik seperti ini nggak pakai lama, hitungan detik, 2 detik gitu sudah jadi cetakannya gitu. Mau model apa gitu, yang penting modelnya. Yang sulit kan bikin kayak gininya nih, yang sulit tuh bikin modelnya, cetakannya ini. Yang sulit sebenarnya nggak sulit, cuma jasa pembuatannya mahal ya. Ada khusus orang-orang yang khusus bikin kayak gini, ada moldingnya. Ini namanya molding matras ya, matras moldingnya ada yang bikin, cuma jasa bikinnya itu lumayan ya. Segini bisa habis ya kalau 1 juta makanya. Iya 250 satu ini gitu, 250 satu sisi doang, belum full gitu. Kalau full bisa hampir 1 juta bikin model seperti ini. Hanya seperti ini yang modelnya ya, belum model yang rumit. Kalau yang modelnya rumit ya udah harganya nggak masuk akal kadang. Memang ya, memang bikin molding kayak gini lama ya. Saya ini aja butuh waktu setengah jam ini ngukir seperti ini ya, kurang lebih setengah jam ini satu ini, karena kita harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nanti meleset, nggak presisi. Sekali nggak presisi kan ngulang gitu, bikin lagi, bikin baru gitu. Terus pelan-pelan. Kecuali yang pakai mesin CNC milling tuh, baru udah saya percaya itu enak tuh. Cuma kan nggak semua orang sanggup beli mesinnya ya. Mesin CNC tahu sendiri, buat beli mobil dapat guys, walaupun kecil gitu. Tapi nggak tahu ada yang lebih kecil lagi. Tapi kan kalau buat metal gini rata-rata ya ukuran ya, ukuran nolnya umpama buat beli itu ukuran berapa itu, ukuran 8 digit ya, nominal uangnya itu 8 digitan, 8 apa 9 digit lah. Itu baru bisa kebeli CNC milling gitu ya. Kalau CNC milling yang murah-murah ya nggak sanggup bikin kayak gini. CNC yang murah-murah nggak bakalan sanggup kayak gini. Itu kalau yang udah sanggup makan metal seperti ini ya, dibilang ya mungkin harganya ya 9 digit tadi ya, ratusan udah. Mungkin sekedar review alat kerja yang nggak umum ini guys. Semoga teman-teman ada yang pengen ya udah bikin sendiri. Kalau seandainya pengen yang ini ya udah, saya kalau mau lihat aja di toko online saya, kan di profil saya sudah tercantum tuh toko online saya di Shopee itu ada, sudah saya cantumin lah toko saya di situ. Ini juga saya jual, ini murah, lihat saja harganya, lihat saja di Shopee saya. Pokoknya ini murah. Nanti kalau kejual saya bikin lagi, dijamin lah ini presisi sekali.
ya nggak mengecewakan lah ini. Oke teman-teman, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.